Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas topik yang menarik, yaitu irisan kerucut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isman Tasawif. Nama saya Bakso Suwangi. Saya Irfan Jeka. Nama saya Vin Pasari. Nama saya Yusuf Manik, nama saya Andi Sudandari, dan saya Stephen Diko. Irisan kerucut atau conic sections adalah bentuk-bentuk kurva yang terbentuk ketika kita memotong sebuah kerucut dengan sebuah bidang datar, tergantung pada posisi dan sudut pemotongan. Kita bisa mendapatkan berbagai bentuk seperti lingkaran, parabola, elips, dan bahkan hiperbola. Di sini, kami akan membahas salah satu topik yang menarik yaitu irisan kerucut, yaitu elips. Elips adalah hasil dari salah satu irisan kerucut. Ketika kerucut dipotong oleh bidang yang miring tapi tidak sejajar dengan alas, maka hasilnya bukan lingkaran, melainkan elips. Secara matematis, elips dapat ditulis sebagai bentuk x kuadrat per a kuadrat ditambah dengan y kuadrat per b kuadrat sama 1. Ada b adalah panjang setengah dari 10 tambah dari 10 kecilnya. Jika a lebih besar dari b, maka elips memanjang ke samping atau horizontal. Jika b lebih besar daripada a, maka elips memanjang ke atas atau vertikal. Dari materi kami ini saya akan menjelaskan penerapan elips pada antena parabola dan lampu sorot. Kami mengambil contohnya A dan B pada angka 25 dan 16. Nah, untuk mencari bagiannya kami memerlukan mayor dan minor untuk mengambil elips. Nah, untuk mencari mayor dan minor ini kami juga membutuhkan bagian kiri dan terusnya itu atau atas dan bawah, kanan dan kiri. Nah, kami membuat mengakarkan dari 2016 dan menghasilkan 5 dan 4. Karena A lebih besar dari B, 5 lebih besar dari 4, maka A berada di garis horizontal X. Nah, kita lihat setelah untuk mencari mayor dan minornya terus dikalikan 2, A kali 2, B dikali 2. Lalu kita lihat setelah itu ada pada titik 0, 10, 0 dan min 10, 0, 12, 0 dan min 12. Kita lihat setelah mendapatkan titik yang kami butuhkan untuk menggambar elipsnya, maka berikut dari hasil gambar elips kami. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan pada lampu sorot. Sumber cahaya berada pada salah satu titik fokus elips, misalnya pada titik 3, 0 dan min 3, 0. Cahaya ini dipantulkan dari reflektor elips akan difokuskan ke titik fokus kedua. Mulai. Pada antena parabola, gelombang yang datang ke titik fokus pertama misalnya pada titik 3, 0 atau min 3, 0 akan dipantulkan ke titik fokus kedua. A dan B menentukan seberapa besar reflektor antena dan bagaimana sinyal yang dipantulkan. Oke, salah satu aplikasi paling terkenal dari bentuk elips adalah pada sistem tata surya. Planet-planet seperti Bumi, Mars, dan Jupiter mengelilingi matahari dalam lintasan elips, bukan lingkaran sempurna. Ini dijelaskan oleh Johannes Kepler dalam hukum pertamanya. Orbit setiap planet adalah elips dan matahari berada di dalam salah satu titik fokusnya. Dengan memahami elips, ilmuwan bisa menghitung jarak planet, kecepatan, bahkan memprediksi posisi mereka di masa depan. Hebat ya, bagaimana matematika membantu kita memahami alam semesta? Ya, elips juga dapat digunakan dalam desain galeri berbisik. Dua orang yang berdiri di titik fokus bisa saling mendengar. Dua orang yang berdiri di titik fokus bisa saling mendengar walaupun berbisik karena adanya pantulan suara yang mengikuti jalur elips itu sendiri. Kemudian selain itu, lampu sorot dan antena parabola dapat memanfaatkan prinsip elips agar sinyal cahayanya nanti terkonsentrasi dari satu titik fokus ke titik fokus yang lainnya. Kira-kira. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, elips adalah bentuk irisan kerucut dengan dua titik fokus dan jarak konstan. Kemudian, elips punya kesamaan khas yang berguna dalam matematika. Dan yang terakhir, elips sangat berguna di dunia nyata seperti orbit planet dan antena parabola. Dengan mempelajari elips, kita bisa melihat bagaimana matematika mempunyai hubungan yang erat dengan alam semesta. Dan bagaimana bentuk-bentuk sederhana bisa menjelaskan hal-hal yang luar biasa. Pasal dari kelompok kami. Terima kasih.